Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryanti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bahkan pembahasan tentang pengumpulan informasi dan pemindaian lingkungan pemasaran. Jadi, pengumpulan informasi dan pemindaian lingkungan pemasaran itu merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasaran dan pesaing untuk membantu suatu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnisnya. Dalam era digital seperti sekarang ini, literasi informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan mengakses informasi yang benar, bahkan untuk memilah serta memilih informasi yang sangat benar. Peningkatan akses informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan media informasi bahkan komunikasi sebagai sarana advokasi, diseminasi, promosi, bahkan kampanye, serta peningkatan kapasitas. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memilah bahkan memilih informasi yang benar, serta mampu untuk menghindari penyebaran berita palsu atau sering kita sebut dengan hoax. Tujuannya itu dari pemindaian lingkungan pemasaran. Selanjutnya itu, tujuan dari pemindaian lingkungan pemasaran itu adalah untuk memahami perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasarannya secara proaktif dengan memantau faktor-faktor seperti eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, bahkan teknologi serta dinamika pesaing dan pelangganan. Perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan memperhatikan keunggulan kompetitifnya di pasar. Selain itu, pemindaian lingkungan pemasaran juga dapat membantu suatu perusahaan untuk memprediksi tren pasar, bahkan mengidentifikasi peluang bisnis baru yang dapat dimanfaatkan. Ada sistem informasi pemasaran modern. Sistem ini ditunjukkan untuk memberikan rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Sistem informasi pemasaran atau sering kita sebut dengan Market Information System (MIS) terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, bahkan manipulasi, bahkan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan, tepat waktu, bahkan akurat bagi pengambil keputusan pemasarannya. MIS berfokus pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasarannya. Selanjutnya itu ada catatan internal perusahaan dan sistem intelijen pemasaran order to payment system, siklus pesanan sampai pembayaran. Ini merupakan inti sistem pencatatan internal di mana perwakilan penjualan, penyalur, bahkan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen suatu penjualan menyiapkan tagihan, pengiriman salinan ke berbagai departemen, dan memesankan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan suatu dokumen pengiriman, bahkan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen tersebut. Selanjutnya itu ada Sales Information System atau sistem informasi penjualan. Ini merupakan manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu, bahkan akurat tentang penjualan yang terkini. Perusahaan harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Selanjutnya itu ada database gudang data, bahkan panggilan data. Perusahaan menyimpan database pelanggan, database produk, bahkan database pelanggan yang seperti nama, alamat, transaksi yang lalu, kemudian disimpan dalam bentuk gudang database yang membuatnya mudah diakses oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya itu analisis dipekerjakan untuk menemukan informasi yang lebih mendalam seperti segmen pelangganan yang terabaikan dan lain-lain. Ini ada marketing intelligence system atau sistem intelijen pemasaran. Ini merupakan suatu kumpulan prosedur bahkan sumber daya yang digunakan manajer untuk memaparkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Caranya berupa pertama itu pertama dengan membaca buku, mempublikasikan dagang, terus berbicara dengan supplier, mengamati sosial media, bahkan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lainnya. Selanjutnya itu menganalisis sistem lingkungan makro. Jadi, dalam menganalisis lingkungan makro ini dibagi menjadi beberapa. Pertama itu ada fate atau mode. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan atau berumur pendek, bahkan tidak signifikan, sosial, ekonomi, dan politik. Kedua itu tren. Tren ini merupakan arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas
tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada pet atau mode. Ketiga itu ada megatrend. Jadi megatrend ini merupakan perubahan besar dalam sosial media, ekonomi, politik, bahkan teknologi yang lambat terbentuk. Bahkan perubahan tersebut mempengaruhi kita untuk waktu yang sangat lama, perkiraan 7 sampai 10 tahun. Selanjutnya itu ada komponen sistem informasi pemasaran modern. Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang memberikan rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, bahkan perilaku pembeli. Nah, selanjutnya lagi ada sistem informasi pemasaran atau sering kita sebut dengan MIS atau Marketing Information System, terdiri dari orang-orang, peralatan, bahkan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, bahkan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu, serta akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Jadi, sistem informasi pemasaran perusahaan harus merupakan persilangan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh seorang manajer, apa benar-benar mereka membutuhkannya, dan apakah yang benar-benar layak secara ekonomis. Sekian penjelasan materi dari saya dan pembahasan materi dari saya. Apabila ada pengucapan kalimat ataupun kata-kata yang kurang jelas ataupun pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.